eruption. And you're home, oh, on the phone, all alone, I didn't see no interruption. Di dunia Ultraman, ada satu era yang selalu dianggap paling berpengaruh, yaitu era Heisei. Di era inilah lahir 3 Ultraman legendaris, Ultraman 3, Dyna, dan Gaia, yang dikenal sebagai Trio Heisei. Mereka bukan cuma populer, tapi juga mengubah arah Ultraman sampai sekarang. Trio Heisei tayang berurutan, yaitu 3 tahun 1996, Dyna tahun 1997, dan Gaia tahun 1998. Suburaya ingin membuat Ultraman yang lebih modern, dengan cerita yang lebih serius, visual yang lebih bagus, dan karakter manusia yang lebih kuat. Makanya, banyak fans bilang kalau era Heisei adalah kebangkitan Ultraman. Ultraman 3 adalah yang paling ikonik dari ketiganya. Dia punya 3 form utama, yaitu Multi-Type, Power-Type, dan Sky-Type. 3 memperkenalkan konsep ganti form di tengah pertarungan, serta cerita misteri masa lalu yang bikin dunia Ultraman terasa lebih nyata. Banyak orang mengenal Ultraman pertama kali lewat 3. Kalau 3 terkesan serius, Ultraman Dyna justru lebih fun dan energik. Karakter utamanya ekspresif dan sering ada humor, tapi pertarungan Dyna termasuk yang paling agresif. Strong Type jadi salah satu form yang paling diingat oleh fans, dan Dyna juga sering muncul di berbagai crossover sampai sekarang. Ultraman Gaia punya cerita paling berat dan realistis. Musuhnya bukan cuma kaiju, tapi juga krisis bumi dan umat manusia. Uniknya, ada 2 Ultraman utama, yaitu Gaia dan Agul. Konflik antar manusia terasa lebih kuat, dan ceritanya lebih dewasa dibanding seri Ultraman lain. Trio Heisei disebut legendaris karena mereka menjadi fondasi Ultraman modern. Mereka memperkenalkan multiform, membawa gaya cerita yang lebih matang, dan mempengaruhi hampir semua Ultraman generasi setelahnya. Banyak seri Ultraman sekarang masih memakai pola yang dibuat oleh 3, Dyna, dan Gaia. Walaupun eranya sudah lama lewat, Trio Heisei tetap menjadi simbol masa keemasan Ultraman. Bagi banyak fans, mereka bukan sekedar tontonan, tapi juga bagian dari masa kecil. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Kalau mau support lebih, kalian bisa dukung lewat Saweria. Link ada di deskripsi video ya. Setelah kita ngebahas Trio Heisei, yaitu 3, Dyna, dan Gaia, bisa dibilang mereka adalah simbol kejayaan Ultraman di era Heisei. Mereka fokus ke pertarungan besar, ancaman global, dan cerita yang cukup serius. Tapi seiring waktu, konsep Ultraman juga ikut berkembang. Masuklah ke era baru yang lebih modern, lebih simple, tapi tetap ikonik. Dan disinilah Ultraman Ginga muncul sebagai pembuka era New Generation. Kalau Trio Heisei bertarung melawan ancaman dunia, Ginga justru memulai kisahnya dari skala yang lebih kecil, lebih personal, tapi penuh makna. Dari sinilah gaya cerita Ultraman mulai berubah, tapi tetap membawa pesan tentang harapan dan cahaya.